Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hasna Lutfiah dengan NIM 181010210005, Sofi Ayu dengan NIM 1810102114, dan saya sendiri Habib Wibowo dengan NIM 1810102115, dan Rian Eka dengan NIM 1810102121. Di sini, kami akan menyampaikan pemaparan materi yang berjudul Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia. Akuntansi komparatif Amerika dan Asia dilatar belakangi oleh dua benua. Yang pertama ada dari benua Amerika dan benua Asia. Benua Amerika sendiri ada dua negara. Yang pertama ada Meksiko dan Amerika Serikat. Sedangkan di benua Asia ada negara Cina, India, dan Jepang. Amerika Serikat dan Jepang merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang sangat tinggi. Kedua, Meksiko merupakan bagian dari Amerika Latin. Meksiko memperbaiki sistem free market atau pasar bebas yang terjadi pada tahun 90-an banyak terdapat di Amerika Latin. Alasan inilah Meksiko memiliki bentuk yang hampir serupa dengan akuntansi di negara Amerika Latin lainnya. Yang ketiga, Cina masuk ke dalam negara dengan populasi terbesar di dunia dan perekonomiannya berubah dari market ke oriented, sehingga banyak perusahaan di seluruh dunia untuk saling bekerja sama dalam bisnis di negara tersebut. Yang keempat, Meksiko dan India. Meksiko dan India merupakan negara kapitalis. Perekonomian di kedua negara tersebut dahulunya cenderung tertutup, dan saat ini mulai ada perubahan karena pemerintah kedua negara tersebut telah memprivatisasi industri mereka dan membuka diri terhadap ekonomi global saat ini. Berikut ini 5 sistem akuntansi keuangan nasional. Yang pertama ada Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Cina, dan India. Yang pertama Amerika. Organisasi nirlaba independen yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk perusahaan dan organisasi nirlaba diatur oleh Badan Sektor Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Boards atau FIASB. Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan, Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission atau SEC. Selanjutnya ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaan tersendiri. Secara umum, peraturan tersebut mengandung persyaratan minimal untuk menjaga catatan akuntansi serta publikasi periodik laporan keuangan. Oleh karena itu, SIC memiliki yurisdiksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pertukaran stok Amerika Serikat serta perusahaan yang berdagang over the counter. Perusahaan yang memiliki keuangan terbatas tidak memiliki kewajiban persyaratan untuk laporan keuangan yang membuat Amerika Serikat terlihat ganjil dalam norma internasional. Selanjutnya ada laporan keuangan. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan terbesar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen di bawah ini. Pertama, laporan manajemen, kedua, laporan auditor independen, ketiga, laporan keuangan primer, keempat, laporan manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, keenam, ada perbandingan data keuangan selama 5 tahun atau 10 tahun, dan yang terakhir ada data triwulan terpilih. Selanjutnya ada Meksiko. Meksiko merupakan rumah bagi bermacam kebudayaan, termasuk Olmec, Maya, Toltec, dan Aztec. Meksiko memiliki free market ekonomi yang besar. Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan industri perminyakan dan sarana umum, sedangkan swasta mendominasi pabrik konstruksi, tambang, hiburan, serta industri pelayanan. Perjanjian yang paling penting bagi Meksiko adalah North American Free Trade Agreement
atau yang disebut NAFTA yang ditandatangani juga oleh Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1994. Hampir 60% untuk perdagangan impor dan 90% untuk ekspor Meksiko berasal dari Amerika Serikat. Meksiko merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-12. Selanjutnya di sini ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Mexican Commercial Code dan hukum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data, pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan. Akan tetapi pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah besar. Standarisasi akuntansi dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard atau yang disebut CINIF. CINIF adalah rekanan terencana pada sektor publik atau swasta setelah Financial Accounting Standard Board dari Amerika Serikat dan International Accounting Standard Board. Secara spesifik mereka bertujuan untuk menyatakan GAAP Meksiko dan IFRS. Dan selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan antara lain: pertama, neraca; kedua, laporan laba rugi; ketiga, laporan ekuitas pemegang saham; keempat, laporan perubahan posisi keuangan; dan yang terakhir ada catatan. 3. Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Akuntansi Big Bang mulai ditunjukkan di akhir 1990-an untuk menciptakan perekonomian Jepang yang sehat sehingga perusahaan menjadi lebih transparan dan membawa Jepang ke arah standarisasi regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum: Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga badan tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka Jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai sistem legal triangular. Laporan keuangan. Perusahaan yang tergabung di bawah Undang-Undang Perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham yang isinya antara lain: 1. Neraca saldo; 2. Laporan laba rugi; 3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham; 4. Laporan bisnis; 5. Jadwal terkait. 4. Cina. Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang. Selama di dinasti Xiu, dari dokumen-dokumennya menunjukkan bahwa akuntansi telah digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di antara pejabat kerajaan dan pangeran di dinasti Xia pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Konfusius Muda tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi dulunya adalah seorang manajer gudang, dan tulisan-tulisannya menyebutkan bahwa pekerjaan meliputi pembukuan, mencatat resep, dan pembiayaan saat itu. Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai sejak pembentukan RCC pada tahun 1949. Tujuan akuntansi di negara ini adalah memenuhi kebutuhan program dan mengendalikan ekonomi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. The State Council atau Dewan Pemerintah juga mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan. Semua peraturan ini berfokus pada pembukuan, persiapan laporan keuangan, praktek pelaporan, dan akuntansi keuangan lainnya, dan berbagai hal tentang pelaporan. Sampai tahun 1995, Cina memiliki 2 organisasi akuntansi profesional: The Chinese Institute of Certified Public Accountants atau CICPA, didirikan pada tahun 1988 di
bawah yurisdiksi Departemen Keuangan mengatur audit sektor perusahaan swasta. Laporan keuangan Cina. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan. Selanjutnya, India. Perekonomian Eropa mulai bersaing dengan India setelah Portugis tiba pada tahun 1498. Benteng luar pertama orang Inggris dibentuk di perusahaan India bagian selatan tahun 1916. Dari 1947 sampai akhir 70-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosialis pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di India. The Institute of Chartered Accountants of India yang didirikan pada tahun 49 mengatur izin profesi akuntansi dan bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi dan proses audit. Anggota lembaga akuntansi dikenal sebagai akuntan terdaftar dan institut yang dikelola oleh organisasi profesional lain. Dewan Akuntansi Standard Accounting Standard Board menerbitkan India Accounting Standard dan Dewan Audit dan Asuransi Standard Auditing and Assurance Standard Board menerbitkan Auditing Assurance Standard atau AAS. AAS adalah persyaratan untuk praktek proses audit. Dalam pelaporan keuangan di India terdiri dari neraca 2 tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, dan catatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami masih dalam kekurangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.